Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran malam ini kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dimanapun siaran ini bisa disaksikan. Untuk kemuliaan Tuhan, berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah mengingat dan melakukannya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah Allah menyertai kita. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar fokus kekristenan kita adalah Yesus. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Allah menyertai kita. Itulah tema atau judul untuk khotbah kita di malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan ada dua kesaksian di dalam Alkitab tentang penyertaan Tuhan yang kami mau angkat untuk kita di malam hari ini. Yang pertama adalah kisah Yusuf. Kalau kita membaca kisah Yusuf, Yusuf adalah orang yang minoritas di Mesir. Tetapi karena Allah menyertainya, apa yang terjadi? Kita melihat rencana Tuhan begitu luar biasa dan tidak ada yang menggagalkannya. Yusuf minoritas, tetapi apa yang terjadi? Dia berhasil menjadi raja pada zaman itu. Dia berhasil menjadi mangku bumi. Dan kalau kita mempelajari Alkitab kita, jelas-jelas Alkitab menyatakan karena Allah menyertainya. Yang kami mau tekankan bahwa penyertaan Allah merupakan segalanya bagi kita. Yang kedua adalah kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Karena imannya mereka diancam akan dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Raja memaksa untuk mereka menyembah patung yang raja dirikan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego
berkata dengan tegas. Mereka menyampaikan kepada raja, "Hai raja, ketahuilah, andai kata Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang tuanku raja dirikan itu." Raja marah. Lantas apa yang terjadi? Api dipanaskan 7 kali lipat. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian. Alkitab mencatat bahwa yang mengangkat mereka ke dalam perapian itu mati. Artinya apa? Panas sangat luar biasa. Kalau yang mengangkatnya saja mati hangus, berarti panasnya dahsyat. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satu rambut pun dari Sadrak, Mesak, Abednego yang terbakar. Bahkan dia dimasukkan 3, raja melihat di dalamnya ada 4. Siapa yang satu? Allah yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Tema malam ini menjadi penting bagi kita, khususnya untuk kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru yang belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami pastikan, kalau Allah menyertai kita, tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, pastikan dalam menjalani sisa tahun ini, mari kita berjalan bersama dengan Allah, dan kita masuki juga tahun yang baru bersama dengan Allah. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, orang mau bilang apa saja tentang 2021, kita percaya bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita di malam hari ini, khususnya tentang tema kita, Allah menyertai kita. Yang pertama, kalau Allah menyertai kita, berarti ada jaminan untuk apapun masalah dalam kehidupan kita. Ada jaminan penyelesaian dari Tuhan. Ini seharusnya membuat saudara dan saya tidak takut. Tadi kami sudah katakan dalam pendahuluan bagaimana Yusuf minoritas di Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menopangnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia berhasil menjadi mangku bumi. Dan kami mau katakan, tidak ada yang bisa menghambat rencana Tuhan. Oleh karena itu kami mau tekankan buat kita, ayo, kalau tidak ada lagi sandaran hari-hari ini, karena begitu sulitnya kehidupan, kami mau katakan, kita masih punya satu, yaitu Tuhan, yang menjadi sandaran kita. Kalau itu yang betul kita lakukan untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, orang mau bilang apa saja, kita percaya kita akan mampu menjalaninya, bahkan kita akan keluar menjadi pemenang. Kami tidak bilang mudah, tidak ada yang mudah. Kami tidak bilang gampang, tidak ada yang gampang. Tetapi kami pastikan, kita sudah mendengar kesaksian tentang bagaimana Yusuf, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Dan kita bersyukur Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus, dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi tidaklah berkelebihan. Kalau Allah beserta dengan kita, itu menjadi jaminan untuk apapun masalah kita, kita akan melihat Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jadikan Tuhan jadi satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Kalau hari-hari yang lalu kita cuma sekedar, atau kita tidak serius mengikuti Tuhan, kami pastikan hari-hari ke depan semakin berat. Karena Alkitab katakan akan datang masa yang sukar. Kami mau katakan akan ada banyak pergumulan. Tetapi kami pastikan buat kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh karena itu jadikan Tuhan jadi kebutuhan. Andaikan pun ada masalah, kami mau katakan, engkau tidak sendiri menghadapinya. Dan bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan lihat campur tangan Tuhan merupakan segalanya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Jadi tetap beriman kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita adalah orang yang paling berbahagia, karena janjinya akan menjadi milik bagian kehidupan kita. Allah menyertai kita. Yang kedua, kalau Allah menyertai kita, Dia akan memberikan tuntunan dalam menjalani kehidupan ini. Alkitab katakan Dia Tuhan gembala yang baik. Nyawanya saja Dia berikan kepada kita. Kalau nyawanya saja diberikan untuk kita, Dia rela mati di kayu salib, apalagi hanya untuk menuntun, mengembalakan, membimbing perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari di hari-hari yang akan kita jalani ke depan ini, mintalah anugerah Tuhan supaya pengenalan kita kepada Tuhan semakin dalam. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Malam ini kami tantang kita, kenalilah Tuhan yang kau percaya. Kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, dahsyat. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada pergumulan, tetapi saudara dan saya tidak perlu khawatir, tidak perlu jadi gentar, dan jangan mau ditakut-takuti oleh dunia ini. Kami pastikan, dengar baik, Dialah yang punya kuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu tegakkan kepala kita. Tetap ada rencana Tuhan yang indah untuk setiap kita. Alkitab katakan Tuhan menyiapkan hari depan yang penuh harapan untuk setiap kita. Karena itu apa yang terjadi, pegang kebenaran ini, jalani firman Tuhan, dan lakukan apa yang Dia perintahkan. Kalau itu yang kita lakukan, justru di hari-hari ke depan ini, saudara dan saya akan menjadi kesaksian. Karena kita akan lihat kebenaran firman Tuhan akan digenapi, dan janji-janjinya akan digenapkan dalam kehidupan kita. Jadi kami tegaskan, Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, masalah apapun pasti ada penyelesaiannya. Yang kedua, kalau Allah beserta dengan kita, Dia akan memberikan tuntunan untuk menjalani kehidupan yang ada di depan kita. Yang ketiga, yang kami mau tekankan buat kita, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, kami percaya itulah hidup yang paling safe. Haleluya. Itulah hidup yang paling safe. Haleluya. Di dunia ini tidak ada yang safe. Percaya atau tidak? Tidak ada yang safe. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, itulah hidup yang paling safe. Haleluya. Kenapa? Ya, hidup bersama dengan Tuhan itu hidup yang paling safe. Karena percaya atau tidak, kuasanya, kasihnya, janjinya tidak pernah berubah. Haleluya. Jadi kami mau tekankan buat kita, ayo
Jangan mau ditakut-takuti oleh dunia. Jangan mau ditakut-takuti oleh siapapun. Sekali lagi kami mau tekankan, kami tidak menggampangkan. Tidak. Tetapi kalau Allah menyertai kita, kami mau katakan, disitulah kepastian itu kita akan temukan. Di dunia ini tidak ada kepastian. Tadi kami katakan, tidak ada hidup yang paling safe, kecuali Tuhan menyertai kita. Haleluya. Banyak hari-hari ini orang menjadi sakit. Kenapa demikian? Karena dia buah-buahin pikirannya. Ada orang berkata, bagaimana kalau penyakit COVID ini tidak berakhir? Bagaimana kalau terus ada? Dengar baik, dengar baik. Ada yang lebih besar dari penyakit COVID, yaitu Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita lupa akan hal ini. Kita harus lebih takut pada Tuhan. Oleh karena itu kami tekankan buat kita. Justru yang perlu kita perhatikan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang perlu kita perhatikan adalah iman kita. Yang perlu kita perhatikan adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami pastikan orang yang percaya Yesus berbeda dengan orang yang tidak percaya Yesus. Jadi jangan mau ditakut-takuti. Hidupmu dan hidupku ada di tangan Tuhan. Haleluya. Tadi kami katakan tidak ada hidup yang paling safe kecuali Tuhan menyertai kita. Nah, kalau itu kebenarannya, ayo mari kita mengerjakan yang memang semestinya bagian kita. Nanti Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kami percaya, menurut kami dan kami percaya ini benar, kita adalah orang yang paling berbahagia dalam kehidupan ini. Kenapa kita orang yang paling berbahagia? Andaikan pun kita mati, ada kehidupan yang pasti yang kita dapatkan. Karena kita percaya Yesus. Yang kedua, kita punya firman yang menjadi petunjuk dalam kita menjalani hidup. Kita tidak meraba-raba. Dan yang ketiga, kami pastikan Dia berjanji menyertai kita. Kalau itu kebenarannya, kami mau katakan, jalanilah. Jadikan Tuhan jadi kebutuhan, jangan sombong. Bergantunglah kepada Tuhan. Dengar-dengaran. Alkitab katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sepanjang kita mau mengikuti apa yang dikatakan Gembala Agung itu, dan kita mau dibimbing olehnya, saudara tidak perlu takut. Dia akan menuntun saudara dan saya ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Kami percaya, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta roti. Jadi kami mau tekankan buat kita, ayo tegakkan kepala kita. Pandang Tuhanmu yang tidak pernah berubah. Kalau Dia ada di pihak kita dan Dia menyertai kita, itulah hidup yang paling safe dalam kehidupan ini. Alkitab katakan, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Yang namanya manusia, manusia bisa alpa. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah alpa. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau itu kebenarannya, kami mau ajak kita. Mari, teguhkan hatimu. Perhatikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita kerjakan, kami percaya di hari-hari yang sulit ini, saudara dan saya tetap melihat tuntunannya pasti untuk setiap kita. Jadi kami pastikan Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, apapun masalah kita, pasti ada jalan keluarnya.
Kalau Allah menyertai kita, pasti ada tuntunan yang pasti buat setiap kita. Kalau Allah beserta kita, itulah hidup yang paling safe sepanjang kita hidup. Nah, yang terakhir, yang keempat yang kami mau bagikan, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, kami pastikan saudara dan saya akan melihat hasil daripada iman kita kepada Tuhan akan menjadi kenyataan. Hasil iman kita kepada Tuhan akan menjadi kenyataan. Iman itu tidak kelihatan, tapi ada. Andai kata saudara dan saya mau mengurusnya, mempraktekannya, justru apa yang terjadi karena Allah menyertai kita, hal itu akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi kami mau tekankan buat kita, jangan amenkan yang dunia katakan, tapi amenkanlah apa yang Tuhan katakan. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Karena itu apa yang terjadi, berpeganglah dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau ini yang kita lakukan, saudara dan saya akan melihat kebenaran yang kita imani, janji-janji Tuhan yang kita pegang, saudara dan saya akan melihat menjadi kenyataan dalam kehidupan ini. Hidup ini anugerah. Jalanilah. Hidup ini anugerah. Syukurilah. Hidup ini anugerah. Nikmatilah. Hidup ini anugerah. Jangan menyalahgunakannya. Ingat, Immanuel, Dia menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, saudara dan saya akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Dan itulah yang akan menyertai setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dia tuntun kita bukan hanya di dalam dunia, tapi sorga yang kekal Dia akan berikan bagi kita yang percaya kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi seberat apapun masalah, kita akan melihat Allah akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Yang kedua yang kami mau tekankan, kalau Allah menyertai kita, ada tuntunan yang pasti bagi setiap kita. Segelap apapun dunia, kalau kita memiliki terang, kalau terang kita bercahaya, kegelapan itu tidak akan bisa menguasai kita. Yang ketiga, kalau Allah menyertai kita, kami percaya itulah hidup yang paling safe. Dan yang terakhir, yang luar biasa, kalau Allah menyertai kita, apa yang kita imani, apa yang kita pegang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Mari kita jalani sisa tahun ini dan kita akan masuki nanti bersama-sama di tahun yang baru. Kita akan melihat Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, janji-Nya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini dengan tema Allah menyertai kita. Dahsyat. Kami berdoa biar kita mengakhiri tahun ini dengan mantap, tidak takut, dan juga memasuki nanti tahun yang baru, kita juga tidak takut. Karena Allah menyertai kita. Disitulah kepastian kita akan temukan dalam kehidupan kita. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan di waktu yang ada ini untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama,
kita mau tantang bagi kita yang belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, menjadikan Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan atas kehidupannya. Kami mau tuntun saudara, asalkan saudara mengikutinya dengan sungguh-sungguh, kami percaya anugerahnya menjadi milik kita, keselamatan yang Dia janjikan menjadi kepunyaan kita. Yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit, yang punya beban berat. Nanti yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama, letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya dengar firman Tuhan, saya menerimanya. Saya mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa saya, meninggalkan cara hidup saya yang tidak benar. Saya mengaku saya orang berdosa. Kasihanilah saya Tuhan. Terimalah hidup saya. Tuhan Yesus, saya membutuhkan Tuhan dalam hidup saya. Malam ini saya membuka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Tinggallah dalam hati saya. Saya menerima malam ini dengan sadar. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan saya, Juru Selamat saya. Saya mau ikut Engkau seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau ginjalmu sakit, taruh tanganmu satu di belakang, angkat tanganmu satu ke atas. Kalau jantungmu yang sakit, taruh tanganmu satu di dadamu, satu angkat ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Kalau engkau percaya, kami percaya malam ini malam mujizat untuk setiap kita. Mari, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hai penyakit, Engkau tidak ada hak dalam tubuh kami. Khususnya buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus sudah bayar kami lunas di kayu salib. Kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kami. Karena itu sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa, hai penyakit, roh penyakit, apapun nama penyakitnya, aku katakan, enyahlah engkau, lenyaplah engkau, tidak boleh kembali lagi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Yang berikutnya, kalau engkau punya beban, apa saja beban? Mungkin pergumulan berat, kau di PHK, usahamu lagi mundur, ada persoalan-persoalan dalam rumah tangga karena kesulitan. Kami mau katakan, ada Yesus yang sanggup tolong kita. Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Taruh kedua belah tanganmu di dadamu, kita mau berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian dada mereka saat ini. Dimanapun mereka saat ini melakukannya, hamba berdoa, terimalah mujizat Tuhan. Aku katakan dalam nama Yesus, terbukalah jalan. Aku mengorakkan semua beban pergumulanmu. Aku katakan Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, meluruskan jalan yang berliku-liku dalam hidupmu. Dia rubah
air matamu menjadi mata air. Dia rubah ratapanmu menjadi tarian. Dia rubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu, rumah tanggamu, dan bisnismu. Aku berdoa Tuhan menjawab lebih banyak dari apa yang kau doakan. Kami mendoakan Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Damailah Indonesia. Kami mendoakan kota kami Jakarta. Diberkatilah Jakarta oleh Tuhan. Dijauhkan dari tsunami, dari hal-hal yang buruk, dari gempa bumi, dari kekacauan. Tuhan melindungi Jakarta, Tuhan menjagai Jakarta, Tuhan memberkatinya. Shalom Tuhan turun atas kota kami ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Kami berdoa, ikat gerejamu dalam kasih Tuhan. Kami berdoa, berkati gerejamu biar menjadi mercusuar, petunjuk jalan yang baik bagi bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, keluarganya juga Tuhan lindungi, Tuhan jagai, jauhkan dari bahaya, celaka, niat orang jahat, dari sakit penyakit. Tuhan pagari, bahkan cukupkan semua keperluan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan bulan Desember ini jadi bulan damai. Mereka yang merayakan Natal secara terbatas, baik di rumah, dalam kelompok mereka, kami berdoa biar Tuhan melindungi, biar mereka dijagai dan diberkati oleh Tuhan. Biar sungguh-sungguh pengenalan akan Yesus bertumbuh dalam hidup kami. Bahkan menjadi waktu-waktu di mana kami bisa menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan supaya ekonomi dipulihkan di bangsa ini. Dibebaskan negeri kami dari virus corona dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Rumah sakit jadi rumah pemulihan. Yang kena semakin tidak ada, bahkan bebas. Hanya Tuhanlah yang sanggup melakukannya. Karena itu kami mengimani, berharap, memohon kepada Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Tuhan memberkati. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka menyaksikannya, diberkati hidupmu. Tuhan melindungi, menjagai hidupmu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.